Kali ini kita akan membahas, sebelum kita masuk ke perhitungan solusi persamaan diferensial, kita akan membahas tentang deret Fourier. Nah, deret Fourier kenapa ini penting? Karena banyak solusi di persamaan diferensial ini ujung-ujungnya adalah deret Fourier. Sebenarnya deret-deret lain iya, tapi untuk awalan, untuk kita masuk ke sana, kita masuk ke deret Fourier dulu, deret yang ya terhitung ya mungkin paling dasar lah ya, paling dasar. Nah, kenapa deret Fourier ini penting? Maka kita akan masuk ke fungsi periodik dulu. Bahwa kita, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, banyak dari persamaan diferensial itu solusinya adalah bentuk sinus kosinus atau bentuk gelombang. Nah, bentuk gelombang itu punya sifat seperti apa? Dia punya sifat periodisitas. Jadi ada perulangan di sana. Ada perulangan. Nah, fungsi yang pada interval tertentu itu nilainya berulang, maka fungsi ini dinamakan fungsi periodik. Misalkan pada grafik yang ada di bawah ya, misalkan di gambar 1, f sama dengan sin 2x, maka di sana ada perulangan setiap 360 dibagi 2. Jadi setiap pi dia ada periode 1 kali. Lalu kalau 2pi berarti 2 kali. Nah, ini nilai dari f ini kan berulang. Selalu berulang. Antara min 1 sampai 1. Dia tidak akan lebih dari situ. Nah, demikian juga dengan fungsi yang ada di gambar 2, di mana fungsinya adalah f sama dengan 3 sin 2x dikurang 2 cos x. Nah, di sana juga walaupun gambarnya tidak serapi gambar yang pertama, tetapi di sini juga berulang. Anda lihat gambarnya, ini mirip kan? Nah, jadi ini juga sebenarnya termasuk fungsi yang berulang. Walaupun tidak semudah yang ada di gambar pertama. Nah, berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 ini tampak bahwa kedua gambar memiliki pola perulangan dengan periode yang tetap. Nah, fungsi untuk gambar di atas itu dinyatakan dengan, karena dia berulang, berarti ditambahkan, yaitu F sama dengan F2X plus 2NP. Nah, N ini kita tahu ya, berulangnya itu kan biasanya 360 derajat, maka biasa ditambahkan dengan 2pi. Nah, karena dia ada 2x, maka 2npi. Nah, demikian juga yang fungsi yang ada di sebelahnya, gambar 2. Nah, ini contoh fungsi berulang tidak hanya bentuk sinus saja, tapi ada fungsi yang seperti ini. Nah, misalkan contoh fungsi lainnya adalah fungsi bentuknya fx sama dengan min 1 jika nilai x-nya itu min pi sampai dengan 0. Nah, jika nilainya itu 0 sampai dengan pi, itu nilainya 1. Nah, demikian juga dengan fungsi yang yang lainnya, misalnya itu fx sama dengan 2x jika nilainya 0 sampai pi, lalu jika nilainya pi sampai 2pi itu 0. Nah, ini juga berulang. Anda bayangkan, setiap pi segini, jadi ini fungsi. Nah, ini fungsi yang pertama itu biasanya disebut fungsi gergaji ya. Anda ingat gergaji itu kan tidak sinus, tapi dia berulang dengan tajam. Nah, bentuk fungsi periodik ini dinyatakan dengan persamaan 21, yaitu f besar sama dengan f dalam kurung x plus t. Nah, t-nya itu periodik. Nah, kita masuk ke ini ya. Nah, fungsi periodik ini biasanya dinyatakan dengan sinus kosinus, tapi tidak menutup kemungkinan selain ini fungsi itu juga fungsi yang kayak gini juga termasuk fungsi periodik. Kita masuk ke deret Fourier. Misalkan suatu deret bentuknya adalah A0 per 2 ditambah A1 cos X ditambah A2 cos 2X ditambah sampai tak hingga itu tambah AN cos NX ditambah tak hingga lalu tambah lagi B1 cos X ditambah B2 sin 2X dan seterusnya.
maka di sini, itu B1-nya harusnya sin X ya. Jadi fungsi ini bisa kita singkat ya, itu sama dengan A0/2 ditambah dengan sigma, N-nya itu 1 sampai tak hingga, AN cos NX ditambah sigma BN sin NX. Nah, deret seperti ini namanya dinamakan deret Fourier. Nah, deret Fourier bentuknya ya seperti itu. Jadi ada A0/2 ditambah sigma tak hingga cos dan sigma 1 sampai tak hingga untuk nilai sin-nya. Nah, persamaan deret Fourier ini untuk menyelesaikannya maka kita perlu mengingat sifat-sifat ortogonal dari sudut pada saat kita integrasi. Misalkan integral 0 sampai 2pi sin nx itu nx dx itu sama dengan 0. Kalau untuk cos juga 0. Kalau kuadrat itu pi dan seterusnya. Anda nanti ingat-ingat ini saja. Oleh karena itu ya mau nggak mau Anda harus bisa integral kan. Oke, nah untuk menentukan konstanta A0, A1 dan seterusnya dari deret Fourier ini kita perlu menggunakan sifat-sifat ini ya. Jadi misalkan fungsinya fx sama dengan ini deret Fourier-nya A0/2 ditambah sigma n1 sampai tak hingga an cos nx tambah dengan sigma 1 sampai tak hingga bn sin x. Itu kalau kita diintegrasikan dari 0 sampai 2pi itu hasilnya seperti rumus formula yang ada di bawahnya. Kita integralkan masing-masing. Lalu kita gunakan sifat-sifat yang ini. Sifat-sifat ini kita dapatkan untuk sin nx itu 0. Sedangkan cos np itu sama dengan min 1 pangkat n karena saling meniadakan. Sehingga kita dapatkan fungsinya untuk 0 sampai 2pi fx dx itu sama dengan A0/2 integral dari 0 sampai 2pi dx. Nah, hasilnya adalah A0/2, A0 berarti AP ya, AP. Nah, sehingga kita dapatkan A0-nya adalah 1/pi dari integral 0 sampai tak hingga fx dx persamaan 2. Nah, sedangkan untuk AN, maka kita masuk di sini, kita masukkan fx itu sama dengan, sama ya tadi fungsinya A0/2 tambah n sama dengan 1 sampai tak hingga n cos nx, terus tambah sin-nya untuk B. Kemudian Anda kalikan dulu dengan nilai cos. Anda cos, kemudian jadi nanti Anda dapat ya A0/2 cos nx. Lalu yang sebelahnya menjadi AN cos kuadrat nx kan. Nah, kalau kuadrat nanti bentuknya Anda cek di sini kalau kuadrat bagaimana. Nah, kemudian diintegrasikan 0 sampai tak hingga. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat ortogonal dari yang sudah saya sampaikan di atas, maka kita dapatkan AN-nya itu sama dengan 1/pi integral 0 sampai 2pi fx cos nx dx. Nah, demikian untuk yang B, kita kalikan dengan sin, maka kita dapatkan Bn itu sama dengan 1/pi integral 0 sampai tak hingga fx sin nx dx. Oke, seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh. Misalkan, sebuah fungsi periodik ya, fx, itu nilainya min k jika nilainya min pi sampai 0. Lalu kalau 0 sampai pi itu nilainya k. Nah, kita langsung ke langsung ke A0. A0 kan ini ya, 1/2pi. Langsung masukkan ya. Masukkan hasilnya A0-nya itu 0. Lalu di sini untuk AN Anda masukkan lagi. AN dari rumus yang 2, 3 Anda masukkan. Hasilnya 0 juga. Sedangkan BN kita dapatkan adalah 1/pi K per N
kemudian cos nx itu min P, lalu 0, lalu min K per N, cos nx P sama 0. Nah, di sini itu sangat tergantung dengan nilai N. Nah, jika N-nya ganjil, maka Bn-nya sama dengan 4K per NP. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja nilai N-nya. N-nya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Lalu jika N-nya genap, maka kita masukkan, oh ternyata nilainya 0 semua. Sehingga nilai dari fungsi yang bentuknya fx sama dengan min K dan K, jika persyaratannya X-nya kalau min K itu sama dengan min P, sampai dengan 0, sedangkan yang K itu 0 sampai P, maka hasilnya adalah rumus yang ini. Fx sama dengan 4K per P, lalu dikalikan dengan sin X ditambah sepertiga sin 3X tambah 1/5 sin 5X dan seterusnya. Ini salah satu pemakaian deret Fourier. Jadi kalau kita menggunakan ini kan agak susah ditulis ya. Tapi kalau yang ini lebih mudah. Lalu ada soal lagi yang bentuknya seperti ini. Tentukan deret Fourier dari fungsi gelombang sinus penuh. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita cek di situ di PPT, kita langsung masukkan A0-nya hasilnya 10 per P, lalu AN-nya hasilnya adalah 5 per 2P kalikan dengan fungsi yang cukup banyak itu, langsung kita masukkan jika L-nya genap bagaimana, kalau N-nya ganjil bagaimana, kita dapatkan B-nya juga, ternyata B-nya 0, lalu hasil-hasil tersebut kita masukkan, hasilnya adalah Fx-nya sama dengan 10 per P dikurang 20 per 3P dan seterusnya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Kita masuk ke deret Fourier sebelum kita akan sedikit mengulas tentang bilangan kompleks. Jadi nanti bilangan kompleks kembali lagi ke deret Fourier. Oke, sampai sini Anda pelajari dulu, Anda coba dengan beberapa fungsi untuk mencari deret Fourier-nya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bilangan kompleks dan dihubungkan dengan deret Fourier. Oke, sampai ketemu kembali di pekan yang akan datang.